Presiden Joko Widodo resmi membuka puncak KTT G20 pada Selasa kemarin. Dalam pidato pembukaannya, Presiden Jokowi menekankan bahwa G20 harus berhasil menghasilkan sesuatu yang konkret bagi dunia. Untuk mengelaborasinya sudah ada korespondensi CNN Indonesia Sufiani Tanjung di Nusa Dua Bali. Selamat pagi Sufi, jadi apa makna dari pidato pembukaan Presiden Jokowi yang menekankan G20 ini harus berhasil menghasilkan sesuatu yang konkret bagi dunia? Ya, selamat pagi Rizky. Dari Media Center KTT G20 di gedung BICC Nusa Dua Bali, saya bisa menginformasikan kabar terbaru dari pelaksanaan KTT G20 di hari kedua. Pada hari ini, di pagi hari, agenda pertama yang akan dijalani oleh para kepala negara yang ikut serta dalam KTT G20 adalah melakukan penanaman mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai atau Tahura. Nah, saat ini Presiden Jokowi sudah berada di Tahura, di mana beberapa kali beliau sudah melakukan penanaman secara simbolis bibit mangrove bersama dengan sejumlah menteri dan juga tamu undangan yang hadir langsung ke Taman Hutan Raya. Nah, kegiatan di Tahura ini sendiri akan berlangsung hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kemudian nantinya akan dilanjutkan juga dengan private lunch dan ada working session ketiga yang akan lebih fokus membahas digital transformation. Nah, Rizky, untuk menjawab pertanyaan Anda, apakah KTT G20 ini akan bisa menghasilkan sesuatu yang nyata bagi upaya pemulihan kondisi global dunia saat ini? Tentu saja sebagai pemegang presidensi, Indonesia tidak mau presidensi atau pelaksanaan KTT G20 ini gagal di tangan Indonesia. Oleh karena itu, di tahun ini kemarin Presiden Joko Widodo sudah menginformasikan atau mengumumkan bahwa dalam presidensi G20 Indonesia berhasil menyepakati setidaknya 2 poin. Yang pertama adalah kesepakatan adanya pandemic fund. Pandemic fund ini sendiri merupakan salah satu tema atau kesepakatan yang seharusnya sudah menjadi pembahasan sejak presidensi Italia di tahun 2021 lalu. Namun keberhasilan atau kesepakatan baru bisa tercapai di era presidensi G20 Indonesia. Sejauh ini dari target 31,1 miliar juta dolar Amerika pandemic fund yang harus dikumpulkan setiap tahunnya, Indonesia sudah berhasil mengumpulkan sekitar 1,4 miliar dolar Amerika. Dan Presiden Jokowi dalam pembukaan KTT G20 hari Selasa kemarin sudah mengumumkan, memberikan pidato sekaligus memberikan ajakan kepada negara-negara anggota G20 dan juga negara-negara lain di dunia serta lembaga-lembaga sosial secara global untuk ikut serta urun dana atau ikut serta berpartisipasi untuk menambah jumlah pandemic fund ini. Karena memang pandemic fund ini adalah dana yang nantinya akan digunakan untuk mengantisipasi dampak dari kemungkinan terjadinya pandemi di masa yang akan datang. Dan ini berarti di bawah presidensi G20 Indonesia terkait dengan salah satu isu prioritas yaitu arsitektur kesehatan global, Indonesia sudah berhasil membuahkan kesepakatan yaitu melalui adanya pandemic fund. Kemudian Rizky, yang kedua selain pandemic fund adalah terdapat roadmap transisi energi yang juga sudah disepakati di bawah presidensi G20 Indonesia di tahun ini. Negara-negara anggota G20 kemudian juga lembaga-lembaga yang menjadi undangan yang ikut hadir dalam KTT G20 di Nusa Dua Bali ini juga telah menyepakati roadmap transisi energi yang nantinya tentu akan menjadi panduan dalam pelaksanaan proses transisi energi demi pemulihan kondisi global dunia sehingga tidak ada lagi penggunaan energi sehingga nantinya akan diarahkan dalam penggunaan energi yang terbarukan. Rizky. Ya, Sufi, kemudian terkait dengan ekonomi, apakah G20 ini dapat menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif di tengah situasi yang sulit saat ini? Iya, Rizky, ada beberapa poin sebenarnya yang ada di bawah presidensi G20 tahun ini. Memang setiap tahunnya dari isu-isu prioritas yang diusung oleh presidensi G20 biasanya memang berfokus lebih
berfokus lebih berat atau lebih banyak kepada pemulihan ekonomi global. Dan di tahun ini di bawah presidensi G20 Indonesia saat ini memang seperti yang kita sudah tahu terdapat ancaman resesi global. Kemudian salah satu fokus dalam presidensi G20 Indonesia ini adalah bagaimana memanfaatkan green economy sebagai salah satu upaya untuk pemulihan atau salah satu upaya untuk mengurangi dampak dari resesi ekonomi global. Nah, Indonesia sendiri berkomitmen dan tentunya mengajak negara-negara anggota G20 untuk bersama-sama membangun atau mengurangi dampak dari resesi global dengan sejumlah fokus. Di antaranya adalah membantu fiskal negara berpendapatan rendah, maksud saya. Kemudian skema bantuan bagi negara berpendapatan rendah ini dilakukan melalui Resilience dan Sustainability Trust. Kemudian Indonesia juga menyebut poin lain untuk membantu pemulihan ekonomi global adalah dengan mendorong percepatan pencapaian SDGs dan menciptakan ratusan kerjasama yang konkret. Ini semua merupakan langkah-langkah nyata yang diharapkan bisa hadir dari pertemuan KTT G20 di bawah presidensi Indonesia, sehingga ke depannya terjadi pemulihan ekonomi secara global dan kondisi dunia menjadi lebih baik tentunya, Rizky. Baik, Sufiani Tanjung melaporkan dari Nusa Dua Bali. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.